Anda banyak istighfar, Anda sok jadi pahlawan, Anda menjerumuskan orang. Kalau seandainya Anda tidak, Anda di saat menjadi sok jadi pahlawan seperti itu. Sehingga semula mungkin dia tidak terlalu ingin meninggalkan suaminya. Akan tapi di saat melihat tutur kata Anda, biarpun halus mungkin. Karena buktinya Anda sendiri diam-diam kan begitu ya. Ingin dia bahagia, ingin ini. Kemudian Anda layani dengan kalimat-kalimat yang ada bau-bau merayu dan sebagainya. Dia terpesona. Semula dia tidak terlalu ingin pisah dengan suaminya. Cuman karena setelah kenal Anda menjadi kuat untuk berpisah. Berarti Anda menjadi sebab dia berpisah. Kami sampaikan kepada semua laki-laki harus seperti itu. Paham? Kalau ada wanita mengadu kepada Anda, sementara dia punya suami, ngadu kepada Anda jangan sampai berbahasa yang sekiranya menjadi dia semakin senang kepada Anda. Anda pastikan bahwa Anda beri nasihat. Kalau memang Anda pantas beri nasihat, Anda mampu beri nasihat. Jangan sampai Anda membumbui kalimat-kalimat yang diam-diam memberikan harapan, biarpun halus sekali. Karena apa? Wanita itu halus, gampang paham isyarat itu. Sehingga isyarat-isyarat yang ditangkap oleh dia menjadikan dia tuh sudah tidak mau lagi melanjutkan pada suaminya. Sehingga menjadi sebab perceraian Anda. Semula Anda dianggap memberikan solusi, Anda buat problem. Hati-hati dalam hal ini. Nah, Anda pastikan bahwasanya Anda justru kunci ini loh. Anda ajarkan untuk patuh pada suami. Anda untuk uir. Kalau punya, Anda itu. Cuman semua laki-laki itu senang kalau disinang, senengin. Ini gaya laki-laki kan begitu. Namanya manusia. Wah, laki perempuan terpesona denganku. Berarti aku lebih bagus dari suaminya. Itu perasaan tersembunyi di hati itu ada. Kebanggaan begitu itu ada. Tapi nggak boleh kita turuti dong. Nasihati dia dengan serius agar kembali kepada suaminya. Agar baik kepada suaminya. Agar penuh kasih kepada suaminya. Anda istighfar. Apa yang Anda lakukan? Anda pastikan kepada wanita tersebut dengan kepastian bahwasanya dahulukan suamimu. Karena mungkin sudah punya anak di sana. Ada masalah tidak senangan. Mungkin rasa tidak senang itu kadang muncul dalam rumah tangga. Cuman biasanya seorang wanita yang curhat ke tempat yang salah itu menjadikan semakin berantakan. Karena apa yang dicurhati salah. Bukan menghibur, malah bikin kasih. Astagfirullah, suamimu gitu. Ya Allah, suami apaan tuh? La ilaha illallah. Pakai zikir lagi. Innalillah. Nggak semestinya begitu. Aku saja nggak bisa marah dengan istriku. Waduh. Dia ngerayu dia. Kurang ajar itu. Nggak usah ngomong begitu. Hati-hati ya, kaum pria yang mendapatkan curhatan dari wanita, apalagi kawan kerja dan sebagainya. Pastikan ingat, Allah Maha Tahu. Jangan bikin rusak keluarganya. Kuatkan ketabahannya. Kalau mau Anda bisa menjadi pemberi solusi keduanya, Anda datang. Kalau enggak, jangan jawab deh. Wallah alam, saya enggak ngerti apa-apa. Dan memang banyak meningkatnya kerinduan untuk bercerai itu adalah di saat hati mulai berubah. Seorang wanita di saat mulai ada gambaran harapan-harapan di tempat lain, maka dia tidak mau berjuang dengan apa yang dimiliki. Dan harapan itu biasanya sebabnya apa? Dia punya uang, dia punya kekuasaan, dia punya tahta, dia ini. Jadi gampang seolah dia bisa jalan hidup dengan, sehingga gampang minta cerai. Tapi di saat wanita adalah dalam posisinya, dia adalah diayomi. Kemudian dalam keadaan dia dengan kelembutannya dia. Biasanya kalau ada permasalahan dia ditunggu. Masalah hari ini, besok sudah selesai. Ya, maka kalau ada orang mengadu kepada Anda, dan kita juga biasa pernah ada wanita ngadu kepada kami. Sudah panjang lebar, nggak usah dituruti dulu, hanya diiyai saja. Karena apa? Sebenarnya dia hanya ingin cari untuk melampiaskan keluh kesahnya. Bukan langsung Anda beri jawaban, oh jadi gitu suamimu. Astagfirullah. Enggak. Ada seorang wanita ngadu ngomongin jelekin suaminya. Saya tidak senang suaminya gini-gini. Oke, mana? Saya ingin nomor telepon suamimu. Dikasih. Buya mau ngapain? Saya akan bilang ke suamimu agar mencerai kamu saat ini. Oh Buya, nggak begitu maksud saya loh kan. Saya ngerti. Jadi sebetulnya wanita tuh ngadu kepada Anda itu adalah kadang-kadang hanya ingin cari tempat melampiaskan semua. Tapi ingat jangan sampai Anda tahu masa lalunya sudah di keperawanan yang ambil dia. Ini sudah jauh banget Anda bicara ini. Nah, ini mohon maaf ini kepada Anda dan orang seperti Anda saya ingatkan. Ingat, jangan ganggu rumah tangganya orang. Tolong dia agar semakin bahagia. Mengganggu dengan halus adalah ada hitungannya di hadapan Allah. Semoga Allah muliakan Anda semuanya yang sudah punya cerita ini. Semoga tobat dan perdengarkan ini kepada wanita tersebut. Atau Anda pun, ya kalau wanita seperti itu, ya Anda pun rugi dengan wanita yang berpindah gara-gara rayuan Anda atau sentuhan-sentuhan kalimat Anda. Nanti pun di saat dengan Anda, dia bisa saja dia mendengar kalimat sentuhan lagi, berubah lagi. Tapi kami ingatkan pada wanita nggak boleh seperti itu. Ingat suamimu adalah suamimu. Ingat
keberkahanmu dari suami. Kalau masalah aku sudah tidak cinta lagi pada suaminya, ingat cinta tidak akan hilang. Akan tapi ingat, cinta itu kadang tertutup dengan permasalahan. Tidak akan hilang kalau Anda pernah mencintai. Bohong kalau cinta itu hilang. Cinta itu tidak hilang, akan tapi tertutup. Mungkin karena perilaku. Tinggal kita benahi, maka akan tumbuh lagi itu cinta. Allah alam bisawab.